Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena mereka telah mengambil buah asal naga ponik, tidak ada gunanya lagi mereka tetap tinggal di sini. Melihat tidak ada yang keberatan, Xiaoyan sekali lagi melirik dataran ini. Tempat ponik surga kuno dan naga void kuno telah mati. Jari-jari kakinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang buas. Xian di samping secara acak menggambar garis retakan dengan tangannya dan kelompok Xiaoyan bergegas keluar melalui celah tersebut. Cahaya keemasan bersinar di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Doki segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Doki hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka parah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat hutan yang kosong sambil tertawa. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu tempat ini dan samar-samar mereka bisa mendengar suara pertempuran sengit dan raungan binatang buas yang terdengar dari dalam hutan ini. Kemungkinan itu disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Keributan ini semakin membesar. Cepat atau lambat, itu akan mengganggu binatang sihir yang kuat di bagian dalam hutan. Keadaan akan menjadi sulit jika kita akhirnya terjerat di dalamnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melesat menuju jalan yang telah mereka lalui sebelumnya. Xian dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya dari belakang. Kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan sejumlah pemburu harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiaoyan yang bergegas menuju bagian luar hutan. Mata beberapa orang yang berhati-hati berkedip ketika melihat kelompok Xiaoyan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiaoyan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiaoyan bergegas menuju ke arah asal mereka. Mereka bertemu dengan banyak mata di sepanjang jalan, tetapi tidak terhalang. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit, kelompok Xiaoyan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiaoyan tidak menemukan jejak kelompok Feng Qing'er. Sepertinya mereka telah pergi melalui jalan lain. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit menyesal. Pada saat ini, yang terakhir telah memasuki kondisi lemah karena cedera pria tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkan seekor anjing saat ia terpuruk. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiaoyan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos masuk ke wilayah beberapa makhluk yang sangat kuat. Kelompok Xiaoyan segera pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang malang ini. Setelah itu, mereka menutup pintu rapat-rapat. Semua orang melihat ke arah pintu batu yang tertutup rapat dalam koridor yang luas itu. Setelah itu, mereka melihat ke arah koridor yang sudah berantakan ini dengan raungan-raungan di kedua sisinya. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu biadab. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya. Ayo masuk ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di tengah aula besar, ucap Xiaoyan setelah merenung sejenak. Setelah itu, ia menemukan arah dan dengan cepat berjalan menuju koridor lainnya. Xian dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Koridor ini jelas telah dibersihkan dengan kasar sekali selama kelompok Xiaoyan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya menjadi penuh massa, tetapi ruangan-ruangan yang awalnya bersih juga telah hancur hingga menjadi seperti reruntuhan. Hal itu menyebabkan orang terus menggelengkan kepala ketika melihatnya. Setelah melihat jalan yang sudah rusak parah, kelompok Xiaoyan pun tidak lagi berniat untuk terus memperhatikan mereka. Mereka pun mempercepat langkah dan bergegas menuju ke tengah aula besar. Xiaoyan juga bertemu dengan beberapa kelompok yang sedang mencari harta karun di mana-mana saat mereka nampak sedang terburu-buru. Hal yang membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini tampaknya sedang terburu-buru menuju ke suatu arah tertentu.
Sebuah pikiran juga terlintas di hati kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka saling bertukar pandangan dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mencium aroma yang familiar setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran terlintas di hatinya saat dia berkata dengan lembut. Selain itu, aroma pil obatnya sangat kuat. Sepertinya ada banyak pil obat di sana. Jika tebakanku benar, itu pasti ruang penyimpanan pil obat, ucap Xiaoyan. Hati setiap orang tertarik ketika mendengar kata-kata pil obat. Pil obat akan selalu menjadi daya tarik yang besar di dunia ini. Terlebih lagi, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit dosen, membuat daya tarik itu berlipat ganda. Ayo pergi, aku juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini kesempatan yang bagus untuk melihatnya. Xiaoyan menyadari bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia langsung tertawa saat jari-jari kakinya menekan tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyalip kelompok di depan dalam waktu singkat. Dokter berkecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiaoyan. Semua orang tampak menjadi sangat bekerja keras di bawah daya tarik pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, beruntunglah Xiaoyan yang mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas bangunan itu, Aula Pil. Xiaoyan membacanya perlahan di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, balai pengobatan ini telah ditemukan. Samar-samar terlihat sejumlah sosok manusia yang mencari-cari di mana-mana. Ayo pergi, Xiaoyan memberi isyarat dan menjadi orang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Lantai pertama Aula Pil ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia yang menyerbu ke dalam ruangan pemurnian pil seperti bandit, serta menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka memperebutkan pil obat. Pandangan Xiaoyan menyapu lantai pertama secara acak sebelum kehilangan minatnya. Ia melambaikan tangannya dan bergegas masuk ke bagian dalam aula pil. Setelah menemukan tangga yang mencapai lantai atas, ia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi dokter berkecil sedikit berubah saat mereka memasuki lantai kedua. Kemudian dia berkata dengan lembut, Xiaoyan, kamu harus memberi semua orang penawar racun jika kamu punya. Ada racun di udara di sini, ucap dokter peri kecil. Kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menarik nafas beberapa kali dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak heran lantai 2 ini jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Sepertinya sudah ada orang yang terjerat di dalamnya, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dan langsung berhenti pada beberapa mayat yang tergeletak. Dari kelihatannya, mereka adalah beberapa orang yang sayangnya telah diracuni sampai mati. Xiaoyan mengeluarkan beberapa penawar racun yang biasanya dimurnikannya dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk diminum. Baru kemudian dia berkata, ada 3 lantai di aula pil ini. Ini hanyalah lantai kedua. Kemungkinan besar harta karun yang sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun karena lantai kedua memiliki udara beracun, kemungkinan besar lantai ketiga tidak akan terlalu damai. Semua orang harus berhati-hati, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk setelah mendengar peringatan Xiaoyan. Hanya dokter peri kecil yang mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak ditakutinya adalah racun. Setelah kelompok tersebut melakukan pencarian singkat di lantai kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang tidak bermutu tinggi. Kemungkinan besar, orang lain telah menemukan pil obat tersebut sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah yang tidak terduga meskipun telah mencari cukup lama, kelompok Xiaoyan hanya bisa menyerah. Kemudian, mereka menemukan jalan menuju lantai 3. Mereka saling mengingatkan sebelum akhirnya memasukinya. Lantai ketiga aula pil ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Baik dari segi dekorasi maupun kemegahan, ruangan itu jauh daripada yang dapat dibandingkan dengan 2 lantai di bawah. Udara beracun di sini sangat pekat. Selain itu,
ini dapat mengikis doki di dalam tubuh seseorang. Berhati-hatilah, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil sangat sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara telah tercampur dengan racun yang kuat saat dia tiba. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan peringatan. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di lantai 3 ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga berada di kelas Daozong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan besar menerobos lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Shoyen yang tiba-tiba memasuki tempat ini tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini bersikap hati-hati satu sama lain. Aku penasaran apakah lantai ketiga memiliki pil obat legendaris tingkat 9. Jika ada, itu pasti akan sangat gila, ucap Tian Wo Sunze. Matanya menyapu ruang pil di sekitarnya sambil tertawa. Kemungkinan besar tidak mungkin untuk melihat pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat ini kemungkinan juga cukup langka bagi seorang elit Daozeng, ucap Shoyen tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan-lahan masuk. Ukuran ruang pil ini cukup besar karena tidak pernah dikunjungi orang lain. Ruang itu tetap terlihat rapi dan juga bersih. Setelah Shoyen mencari di tempat itu, ia menemukan formula obat kuno. Ia meliriknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara terperinci. Selain formula obat ini, ada juga botol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar tercium, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang efeknya. Shoyen juga tidak dapat merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian di ruang pil ini, kelompok Shoyen sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Shoyen. Bagi seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Kelompok Shoyen sekali lagi mendorong sebuah ruang pil yang terletak di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit berkerut. Dibandingkan dengan ruang pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Selain itu, dari tampilannya yang berantakan, sepertinya tempat ini telah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi, ucap Shoyen. Shoyen kehilangan minatnya setelah matanya menyapu bagian dalam. Dia melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika sosok putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Kemunculan tiba-tiba sosok putih itu juga membuat kelompok Shoyen terkejut. Dauki pada dasarnya beredar di dalam tubuh mereka saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip itu dan melihat ke atas. Mereka terkejut. Itu hanyalah seekor binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Shoyen menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik makhluk kecil bundar itu dan hendak membawa yang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin seekor binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Pikir Shoyen. Shoyen mengernyitkan alisnya sedikit. Ia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan menatap serius ke arah makhluk kecil bulat ini. Sesaat kemudian, ia tampaknya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai melotot seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut ketika melihat ekspresi Shoyen ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Shoyen ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya sempat membuka mulut dan bertanya, raut wajah Shoyen langsung berubah menjadi merah padam. Tiba-tiba, tanpa sengaja, dia mengucapkan kata-kata kasar. Apakah makhluk ini benar-benar pil obat? Ucap Shoyen. Apa?
itu pil obat. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum mereka berangsur-angsur pulih. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, binatang kecil itu menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Gumam dokter peri kecil. Aku yakin sekali, aku tidak akan salah mengenali aroma pil obat itu. Sebelumnya, kupikir aroma itu berasal dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, aku menemukan bahwa aroma pil itu berasal dari tubuh binatang kecil ini, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan panas membara yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng. Tidaklah aneh jika ada sesuatu seperti ini, ucap Tian Huo Sunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia belum pernah melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang seumur hidupnya. Paling-paling, dia hanya membacanya dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ucap Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun itu bukan pil obat tingkat 9, namun pil itu juga hampir mencapainya. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang telah mengalami pil obat 7 warna atau lebih, pil itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga tidak buruk, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap binatang kecil itu dan kembali berkata dengan lembut, jika tebakanku benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami pil petir 8 atau bahkan 9 warna. Pil itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9, ucap Xiaoyan. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil petir 8 warna. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Dauki saat ini, jumlah orang yang dapat memberikan pil obat pada tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiaoyan saat ini pun tidak dapat memberikannya. Jika kabar ini tersebar, kemungkinan besar para ahli di dalam reruntuhan kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan nada yang agak serius. Daya tarik pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihalangi oleh beberapa iblis tua. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan dalam kelas Douzun. Jika seseorang dapat menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya tarik seperti itu? Kelompok Shen segera pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang harta karun yang besar, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika kabar ini menyebar, kemungkinan besar semua orang yang telah memasuki reruntuhan ini akan langsung merasa iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama semua orang. Xiaoyan merenung sejenak. Ia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongzhan. Xiongzhan pun memahami Xiaoyan setelah melihat ini. Ia perlahan-lahan berbalik dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke sekujur tubuhnya saat ia berjaga di pintu masuk seperti makhluk kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, hanya sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiongzhan. Dengan penjaga yang begitu ganas, bahkan jika orang lain menjarah benda di dalam, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi yang tepat. Selain itu, ini adalah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiaoyan. Haruskah kita menangkap makhluk kecil ini? Ucap Xian berbicara dengan penuh semangat setelah melihat Xiongzhan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Si kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun, tetapi dia bukanlah pihak yang baik untuk diganggu. Jika dia ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di balai pil yang begitu besar tanpa auranya sebagai petunjuk arah, ucap Xiaoyan sembari menggelengkan kepalanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia kembali berkata, lagi pula, kita tidak perlu menggunakan kekuatan kasar apapun untuk menangkap si kecil ini, ucap Xiaoyan. Kamu punya metode? Tanya dokter peri kecil dengan ragu. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya.
botol giok itu berisi beberapa pil obat tingkat 4. Dia mengambil salah satunya dari dalam botol dan melemparkannya ke arah si kecil si putih salju di kejauhan. Pil obat itu mendarat pelan di samping binatang kecil seputih salju itu. Binatang itu berguling-guling. Binatang kecil itu mundur beberapa langkah karena terkejut sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, binatang itu tidak menelannya, tindakan yang agak melampaui ekspektasi Xiaoyan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepala dan mundur. Dari tindakannya, jelas bahwa binatang itu sama sekali tidak menyukai pil obat bermutu rendah seperti itu. Ekspresi malu muncul di wajah Xiaoyan saat melihat kejadian ini. Dokter bedah kecil dan Xian di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Binatang kecil ini benar-benar tidak menunjukkan muka apapun. Setelah tahu dan mengerti maksud dari tindakan binatang kecil itu, dia hanya bisa mengeluarkan pil obat tingkat 6 yang telah disempurnakannya dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, pil itu mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidahnya yang merah dan lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan satu tegukan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Matanya yang besar dan cerdas menatap Xiaoyan. Lidah merah muda yang lembut itu terus-menerus menjulur dan menariknya seperti anjing kecil. Jelas bahwa ia belum makan sampai kenyang. Kegembiraan muncul di hati Xiaoyan saat melihat ini. Catatan buku kuno itu benar. Binatang pil jenis ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode terbaik. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Ia melemparkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Binatang kecil itu tidak menolak satupun yang datang kepadanya saat menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kewaspadaan dalam mata binatang kecil itu yang biasa menatap Xiaoyan juga berangsur-angsur berkurang. Ini pemborosan yang berlebihan bukan? Ucap Tian Huo Zunze. Tian Huo Zunze tanpa sadar merasa sakit hati saat melihat Xiaoyan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini pil ini digunakan sebagai makanan. Tidak ada pilihan. Mulut si kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk memakan pil obat apapun di bawah tingkat 6. Ucap Xiaoyan juga merasa agak tidak berdaya. Ia telah meremehkan kerewelan binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Zunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiaoyan melempar pil demi pil. Untungnya, pil-pil obat ini tidak dilempar tanpa mendapat keuntungan apapun. Paling tidak, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi menolaknya. Pemberian makan ini berlanjut selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiaoyan telah menghabiskan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan membuatnya merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memurnikan pil obat tersebut. Namun, semuanya telah lenyap di bawah suara mencicit dari binatang itu. Untungnya, pengeluaran ini tidak sia-sia. Sementara Xiaoyan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. 2 cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya dipenuhi dengan rasa puas. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa ia akhirnya memberi makan makhluk kecil ini sampai kenyang. Ia bersiul ke arah binatang kecil seputih salju itu. Mata binatang cerdas itu meliriknya. Binatang itu tampak berniat untuk berjalan mendekat, tetapi ada banyak orang di pihak Xiaoyan. Hal ini membuatnya sedikit ragu. Xiaoyan yang melihat kejadian ini akhirnya menyadari bahwa sudah waktunya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama binatang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan dianggap sebagai pemilik binatang pil ini untuk sementara. Dengan jentikan tangannya, sebuah botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bundar yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas bertahan di dalam botol giok.
Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena tergantung di dalam botol giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini tentu saja adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Itu adalah pil pelebur darah penumbuh tulang yang telah memanggil pil petir 5 warna ketika ia memurnikannya di pertemuan pil. Mata binatang kecil itu melebar membentuk lingkaran saat pil obat ini muncul. Seketika, tungkai depannya melompat ke atas meja. Tubuhnya yang bulat membentuk lengkungan di udara dan menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cemas. Senyum cerah muncul di wajah Xiaoyan saat melihat ini. "Anak kecil, kamu telah mengambil umpannya," pikir Xiaoyan. Binatang kecil seputih salju itu melengkung di udara. Namun saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Tiba-tiba, kekuatan hisap melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini membuat kelompok Xiaoyan terkejut. Xiaoyan adalah yang paling cepat bereaksi. Ekspresinya langsung menjadi suram saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan mencengkeram binatang pil itu dengan kuat di tangannya. "Anak kecil, aku akan melihat kemana kau akan lari kali ini," ucap sosok yang baru saja datang itu. Sosok bayangan hitam itu menangkap binatang pil itu, mengabaikan perlawanannya yang hebat dan kemudian tertawa. "Kamu mencari kematian," ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak muram. Tubuhnya berkelebat dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam itu. Api berwarna ungu kecoklatan menyelimuti telapak tangannya dan telapak tangannya menghantam bayangan itu dengan keras. Sosok bayangan hitam itu tidak gentar menghadapi serangan Xiaoyan. Ia berbalik dan menghantam ke belakang, menghantam keras tangan Xiaoyan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke balok dengan penuh semangat dan menatap semua orang dari atas. Kemudian ia berkata dengan dingin, "Aku telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebutnya dariku?" ucap sosok bertopeng itu. Xiaoyan tidak berekspresi, matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di matanya. "Ternyata kau lagi," ucap Xiaoyan. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul ternyata adalah orang misterius yang telah menyerang Xian saat itu. "Dasar wanita sialan, beraninya menyerang bibi buyut ini. Apa kau sudah bosan hidup?" ucap Xian yang juga mengenali orang ini dan dia berteriak dengan marah. "Gadis ini benar-benar jahat. Sebelumnya aku menjadi linglung karena cahaya hijau hingga memungkinkan dia menyelinap masuk," ucap Xiang Zhan juga menyerbu masuk dan berteriak dengan marah. Ekspresi Xiaoyan tampak muram. Ia menahan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Guozhunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur orang bayangan hitam ini. "Serahkan binatang pil itu kepada kami, dan kami dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam," ucap Xiaoyan. "Aku sudah lama mengejar binatang ini. Kalianlah yang merampasnya. Namun, kalian ingin aku menyerahkannya kepada kalian sekarang? Bukankah itu lelucon?" ucap sosok gadis bertopeng itu. Sosok bayangan hitam itu langsung tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Jelas bahwa sosok itu adalah seorang wanita. Selain itu, kemungkinan besar dia masih cukup muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius seperti itu di usianya yang begitu muda. Bahkan tidak ada kabar tentang orang yang begitu muda dan luar biasa seperti itu di dataran tengah, gumam Xiaoyan dalam hati. Ekspresi Xiaoyan muram. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di dalam hatinya. Namun, dia masih belum bisa mengambil kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengaitkannya dengan terlalu banyaknya ahli yang bersembunyi di dataran tengah. "Hei, kau benar-benar tidak tahu malu. Barang-barang di sini bukan milik siapapun. Bukankah akan menjadi lelucon jika mengatakan bahwa barang-barang ini milik siapapun yang pertama kali melihatnya? Jika kau memiliki kemampuan, kau harus melepaskan binatang pil itu dan melihat ke arah mana ia akan berlari," ucap Xian. Sosok bayangan hitam itu mendengus pelan saat mendengar teriakan Xian. Namun,
tangannya yang mencengkeram binatang pil itu tidak mengendur sedikit pun. Dia tentu tahu bahwa jika dia melepaskan makhluk kecil ini, dia pasti akan lari ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan binatang pil. Jika kau ingin bertarung, kau bisa menyerang, ucap wanita itu. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari balik topeng hantu. Akhirnya, mata itu berhenti di wajah Xiaoyan yang muram. Entah mengapa, pemuda yang luar biasa kuat ini memberinya semacam perasaan aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengernyitkan dahinya dan memikirkannya, tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahannya di dalam hatinya. Matanya menyapu kemana-mana dalam upaya mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika ia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, ia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk naik ke level legendaris tingkat 9. Pada saat itu, ia pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari awal jiwa akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju perlahan. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah dan menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba mengentak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan yang panas dan tajam langsung menghantam dengan keras ke arah kepala sosok itu. Sosok bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat Xiaoyan menyerang. Langkah kakinya mundur dengan lincah dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba bersinar dari bawah topeng hantu itu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku, ucap sosok wanita itu. Teriakan dingin dari sosok bayangan hitam itu terdengar dan raungan di depannya langsung terdistorsi. Seketika lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka mengeluarkan teriakan marah dalam fusi. Lebih dari selusin angin kencang yang tak tertandingi menghantam Xiaoyan. Kewaspadaan muncul di hati Xiaoyan saat cahaya hijau dari bayangan hitam itu muncul. Oleh karena itu, ia mungkin terkejut saat sosok manusia ini tiba-tiba muncul, tetapi ia tidak panik. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan menghindari angin telapak tangan yang berhembus dari segala arah. Namun, ia juga mundur beberapa langkah sebagai akibatnya. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sadar berkerut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam itu bahkan telah mencapai kelas Daozong. Mereka yang berada di belakang semuanya adalah ahli puncak kelas Daozong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, jumlah mereka saja akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah ahli suku ular piton tanah dalam 9 tenang, ucap Xian berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat orang bayangan hitam itu. Orang ini benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan mampu menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli yang dikendalikannya ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang dapat dipindahkan. Mata Xiaoyan dengan seksama mengamati para ahli yang berada tak jauh di depannya. Ia menemukan bahwa masih ada sedikit sisa kesadaran di mata mereka. Namun dari penampilan mereka, tampak bahwa tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadaran mereka sendiri. Sungguh teknik yang aneh, gumam Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat melihat pemandangan ini. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memurnikan boneka dan memurnikan para ahli ini. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya dia telah mengendalikan tubuh orang-orang ini secara langsung. Selain itu, dia bahkan telah menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius, tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kewaspadaan di hati Xiaoyan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut,
dia tetap harus mendapatkan binatang pil. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Choyen, dia tidak mampu menahan daya tariknya. Selain itu, 2 Dozun dan lebih dari selusin Dozong puncak tidak mampu menghalangi dan memaksanya kembali. "Apakah kamu ingin kembali menyerang?" ucap dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat sosok bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. "Tidak perlu, kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan memberinya kesempatan untuk melarikan diri," ucap Choyen lalu menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Sebuah perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka itu melonjak. Boneka itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. "Aku ingin melihat metode apa lagi yang kau miliki," gumam Choyen. Ekspresi Choyen menjadi dingin setelah ia menghalangi para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan ia muncul di depan bayangan hitam itu dengan cepat. Angin panas yang berembus tiba-tiba menerjang seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat Choyen ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa dogi milik Choyen sangat aneh. Begitu dogi itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada banyak masalah. Saat ini, dia terluka. Jika dia menderita pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan besar dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terlintas di benak orang berbayangan hitam itu. Langkah kakinya pun segera mundur. Sesaat kemudian, ia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya disatukan dan membentuk segel aneh seperti kilat. "Mencuri jiwa!" Teriakan dingin keluar dari mulut bayangan hitam itu. Cahaya hijau terang segera melesat keluar dan menyinari tubuh Choyen. Hati Choyen terasa dingin saat cahaya hijau itu melesat. Api ungu coklat segera menyelimuti tubuhnya. Meskipun demikian, Choyen tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melonjak saat cahaya hijau itu melesat ke tubuhnya. Seolah-olah jiwa itu akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan yang tak terduga ini membuat hati Choyen sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan kegelisahan yang tidak biasa itu. "Sungguh keterampilan iblis yang misterius," gumam Choyen. Meskipun Choyen telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit dingin menghadapi taktik wanita ini. Dia dapat dianggap telah menghadapi cukup banyak lawan selama bertahun-tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Tinju Choyen menghantam ruang kosong dengan keras setelah ia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruangan dan mendarat dengan keras pada sosok bayangan hitam. Namun, tubuh bayangan hitam itu jelas memiliki cahaya hijau yang menyala-nyala saat ia hendak dipukul. Lebih dari setengah kekuatan itu berhasil diblokir. Kekuatan pukulan Choyen ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus membuat orang bayangan hitam itu ketakutan hingga dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. "Serahkan binatang pil itu," ucap Choyen. Ekspresi Choyen menjadi dingin setelah memukul mundur bayangan hitam itu dengan sebuah pukulan. Kemudian dia segera mengejarnya dan angin tinju itu meletus saat ini serta menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh bayangan hitam itu. "Dalam mimpimu," ucap bayangan hitam itu. Meskipun bayangan hitam itu terus-menerus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Cahaya hijau menyala. Binatang pil di tangannya menghilang dengan aneh. Seketika, tangannya dengan tergesa-gesa mengubah segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. "Pengendalian tubuh mata iblis," ucap gadis bayangan itu. Cahaya hijau meletus. Seketika, topeng orang berbayangan hitam itu berubah bentuk. Sesaat kemudian, topeng itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Itu adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular hijau kecil berkeliaran di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka melingkari mata itu. Saat mereka berputar cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau itu muncul, Choyen tiba-tiba merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendalinya atas tubuhnya telah menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini membuat hati Choyen sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik.
dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di dalam alisnya menyebar. Itu menggumpal menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia itu bergerak dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba kekuatan itu melesat keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis itu. Sebuah tinju menghantam mata iblis itu dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya perlahan menghilang. Kekuatan yang tersisa juga mengalir deras ke topeng hantu sosok manusia hitam itu. Serangan hebat dari kekuatan spiritual ini langsung membuat sosok bayangan hitam itu terlempar keluar. Akhirnya dia menghantam dengan keras dinding ruang pil. Wajah Xiaoyan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan bayangan hitam itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu, penguasa itu berhenti di tenggorokannya. Sesaat kemudian, sebuah suara dingin terdengar. "Apakah kau akan menyerahkan binatang pil itu sekarang?" ucap Xiaoyan. "Tidak," ucap wanita bertopeng itu. Sosok bayangan hitam itu mengusap noda darah di sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dengan marah di depannya dan berbicara sambil menggertakkan giginya. Xiaoyan merasa geram ketika mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya dan hendak berteriak marah ketika ia terkejut. Di balik topeng hantu itu ada wajah berbentuk melon yang indah. Namun wajah kecil ini ditutupi oleh semacam ekspresi keras kepala. Tentu saja hal yang menarik perhatian Xiaoyan bukanlah ini, melainkan sepasang mata milik gadis itu. Sepasang mata hijau yang indah. Namun jauh di dalam mata itu ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Bintik-bintik itu mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan misterius yang jahat. "Pupil 3 bunga ular hijau giok," ucap Xiaoyan. Xiaoyan langsung menghirup udara dingin saat menatap sepasang mata itu. Pandangannya tiba-tiba beralih ke wajah yang cantik itu. Perasaan yang familiar tiba-tiba muncul saat itu. Seruan tak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. "Apa kau King Lin?" ucap Xiaoyan.